Saya bilang, kenapa mau pindah? Ya karena ajaran Katolik sesat. Oh ya? Ya oke. Tapi saya minta maaf, saya jam 8 mengajar, dari sini butuh 10 menit, saya beri 20 menit saja, saya bilang. Lalu dia mulai. Yang pertama, bukankah dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah memberikan berkat kepada manusia, beranak cuculah dan berkembang biaklah, penuhilah bumi. Kenapa Romo, pastor, suster Katolik tidak menikah? Ini bertentangan dengan Alkitab. Saya bilang, masa? Ayatnya kan ada, kata dia. Oke, ayatnya itu ada. Terus saya bilang, buka Injil Matius pasal 19. Yesus mengatakan pada pasal itu, ada orang yang tidak kawin demi kerajaan sorga. Dia terkejut. Loh, ada ayat itu? Ada. Alkitab mereka dengan Alkitab Katolik sama, Injilnya sama. Karena kita membeli Alkitab dari orang Protestan, titik komanya sama karena kita belinya dari mereka. Ada ayat itu. Dia terkejut. Loh, kok tidak diberitahukan? Nah, itu masalahnya. Salah satu sebab adalah yang namanya heretik itu mengambil hanya sebagian, lupa yang lain. Saya katakan, Yesus sendiri hampir pasti tidak punya istri. Yesus sendiri tidak kawin. Apakah Yesus melanggar perintah Allah? Paulus sendiri mengatakan yang lain kawin. Yang lain punya hak untuk kawin, tapi Paulus tidak. Apakah Paulus melawan hukum Tuhan? Jawabannya adalah normal. Tuhan menghendaki manusia menikah, melahirkan anak supaya umat manusia berkembang terus. Tuhan yang sama, pencipta yang sama bisa membuat perkecualian. Ada orang yang tidak kawin demi kerajaan surga. Ibu itu terkejut. Oh, kalau gitu tidak salah gereja Katolik. Yang kedua, mulai dengan sakramen pengakuan. Imam itu seorang manusia. Padahal yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Mengapa dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan? Bukankah hanya Allah yang memberikan pengampunan? Oke, Bu. Ibu buka Injil Yohanes pasal 20. Ya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, dia mengatakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Saya ulangi, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Subjeknya siapa dari kata mengampuni? Para rasul. Artinya Tuhan menitipkan kuasa untuk mengampuni dosa kepada gerejanya, kepada para rasul. Kalau tidak, tolong terjemahkan, tolong terangkan mengapa ada ayat ini. Saya bilang ke ibu itu, mengapa Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus? Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dia tidak bisa jawab. Dan masih ada yang lain ya. Tapi setelah 2-3 dia langsung tutup notesnya. Terima kasih Romo. Lalu dia pulang dan tidak jadi pindah. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering menyakitkan hati saya. Kalau orang tidak mengerti lalu mau pindah. Sekarang kita lihat, apa sih penyebabnya? Sekarang pendasaran dari pertemuan kita seperti ini. Ya, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16 ada firman. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kata pertanggungan jawab itu dalam bahasa Yunaninya apologia.
Jadi ada istilah apologetik, ilmu membela iman. Ilmu memberikan jawaban kepada mereka yang menanyakan iman itu. Saya tidak biasa pakai ini, ini ya pakai. Tolong ini saya yang mana untuk apa sinarnya? Oh di belakang. Oh iya, saya belum pernah punya alat canggih seperti ini ya. Biasanya di atas, ini sekarang di bawah. Inilah apologia. Lalu dari sini kata apologetik. Paulus juga membela diri dan membela ajarannya, di mana dipakai kata apologia juga. Jadi kita boleh-boleh saja berdasarkan Alkitab membela diri. Kita diserang, kita ditanya, kita membela diri. Orang Katolik, kalau doa kok pakai doa segala kepada Bunda Maria? Jawab. Mengapa ada patung Yesus, patung Maria? Jawab. Karena kita memang diminta untuk memberikan pertanggungan jawab. Sekarang, dari sekian banyak alasan saya mau menekankan, iman itu bukan sesuatu yang harus diterima secara mentah, secara membabi buta, diterima bulat-bulat. Ini bahaya. Ada umat yang sikapnya begini, nggak tahulah, saya nggak ngerti, pokoknya apa kata Romo, apa kata pastor. Nggak boleh. Iman tuh nggak boleh diterima begitu saja. Iman itu menuntut dari kita usaha untuk mengerti, usaha untuk menjelaskan. Jangan diterima mentah-mentah. Kalau kita gampang menerima mentah-mentah, akibatnya kalau ditanya nggak ngerti, goncang, lalu pindah. Ya, para saudara yang terkasih, banyak orang mempersoalkan iman Katolik. Nah sekarang kita mau bertanya, mengapa mereka mempersoalkannya? Kalau saya bilang kepada umat saya ya, ini bukan umat saya, ini umatnya Monsignor Sylvester, dia teman saya. Kalau umat saya bilang, sudahlah, nggak usah bertengkar, ngurusi imanmu sendiri aja sudah sulit. Kenapa ngurusi imannya gereja lain gitu ya? Nggak usah repot-repot, urusi diri sendiri aja sudah sulit, apalagi ngurusin ajaran dari orang lain. Tapi karena kita sering diserang, saya mau memberikan pendasarannya secara singkat. 1, seringkali pertanyaan mereka muncul karena ada perbedaan dalam prinsip ini. Orang Protestan mengatakan sumber atau dasar dari ajaran mereka hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Bahasa kerennya sola scriptura. Tetapi gereja Katolik punya pendapat lain. Kitab suci penting sekali, tapi bukan segala-galanya. Mengapa bukan segala-galanya? Karena pernah ada dalam sejarah gereja, kitab suci tidak ada. Mulai Yesus wafat sampai tahun 60-an tidak ada Injil. Anda tahu kapan Injil ditulis? Setelah Yesus wafat, kapan Injil ditulis? Puluhan tahun setelah Yesus wafat, baru ada Injil pertama. Nah, selama belum ada Injil, apakah tidak ada ajaran? Apakah firman Allah tidak ada? Ada. Belum ditulis. Nah, itulah yang diajarkan oleh gereja Katolik. Firman Allah tidak hanya terdapat dalam kitab suci, tetapi sebelum ditulis, firman Allah dihayati, diimani, diajarkan, dirayakan dalam ibadat. Firman Allah sebelum ada Injil tertulis tetap ada dalam gereja. Belum ada Injil Matius yang mengisahkan perjamuan terakhir Yesus.
Belum ada kisah pada malam sebelum dia menderita sengsara, mengambil roti, mengucap syukur, dan belum ada. Tapi apakah itu tidak dilakukan oleh para rasul? Oh tidak, dilakukan tetapi belum ditulis. Maka kita tahu dari sejarah, para rasul merayakan Ekaristi dari rumah ke rumah. Jauh sebelum cerita tentang perjamuan terakhir dituliskan. Itulah namanya firman Tuhan yang belum tertulis tetapi diimani, disimpan, dihayati, dirayakan, diajarkan. Itulah namanya tradisi. Maka Gereja Katolik mengatakan kitab suci bukan segala-galanya. Itu perbedaannya. Maka orang Protestan kalau tidak ada ayat dalam Alkitab, berarti tidak benar. Selalu tanya, mana ayatnya? Nggak ada? Pasti salah. Mereka, bagi kita, hanya menerima Alkitab tetapi lupa sebelum ada Alkitab sudah ada yang namanya tradisi.